Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Saudaraku sekalian, ya, di mana saja Anda berada, masih bertemu bersama kita berkaitan dengan fase kedua, bagian kedua, yaitu fase turunnya Al-Quran, bagian kedua. Dalam bagian pertama dinyatakan bahwa ketika orang jauh dari Al-Quran akan merasa galau, akan merasa gundah gulana, merasa gelisah. Maka ketika hati kita tersentuh dengan Al-Quran, ada kedamaian dan ketentraman. Itulah Al-Quran sebagai petunjuk buat manusia, pedoman dalam hidup dan kehidupan. Sebagai penyejuk hati, obat pengelipur lara, ketika sedih, ketika ada masalah apapun, ketika kita baca Quran, maka akan tenanglah hatinya. Nah, disinilah saudaraku, makanya Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk seluruh manusia. Bagi mau, ya, tentunya mereka yang mau kepada Al-Quran dijadikan petunjuk, dialah orang yang beriman. Saudaraku, informasi Al-Quran isinya kita sudah tahu persis bahwa di sana ada semacam, ya, bagian-bagian yang sudah dipilah-pilah untuk bagaimana manusia hidup. Ada berkaitan dengan keimanan, akidah. Itu ideologi yang paling dalam, yaitu percaya adanya Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Ada urusan ekonomi, ada urusan pendidikan, ada urusan muamalah, pekerjaan lain sebagai hubungan sesama manusia. Ya, semua Al-Quran mengaturnya. Informasi apapun di dalam Al-Quran ada lengkap. Oleh karena itu, saudaraku, bagi mereka yang memang ingin menambah wawasan, kecerdasan, menambah wawasan pengetahuan, silakan buka lembaran-lembaran Al-Quran. Semuanya lengkap dan komplit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hada batila. Luar biasa, seluruh penciptaan langit dan bumi dan isinya itu adalah merupakan informasi, ya, untuk manusia. Silakan dikaji dan dipelajari. Bagi mereka yang berpikir, punya otak, punya nalar tentunya. Karena Al-Quran bukan dogmatis, Al-Quran bukan satu ajaran cerita dongeng-dongeng zaman dahulu. Kalau ada yang ngomong begitu, maka dia tak pernah kenal apa itu Quran. Oleh karena itu, saudaraku, bagi mereka yang tak kenal Quran, maka dia justru tidak tahu apa itu iman. Dia tidak akan tahu iman kalau dia tidak kenal Al-Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Ya. Demikianlah Al-Quran kami wahyukan, ya, dari Tuhannya, dari Allah, yang di dalamnya banyak aturan, banyak perintah, ya, larangan, sebagai spirit kehidupan, sebagai ruh, ya, bagi yang mati hatinya, mati pikirnya, maka Al-Quran mengilhami, menjadikan hatinya tenang sebagai ruh, ya, menjadikan spirit, ruhan min amrina, sebagai spirit yang di dalamnya Al-Quran itu ada berbagai perintah dan larangan, perintah dari Allah. Ma kunta tadrimal kitab walal iman. Tidak akan mendapatkan arti apa itu iman
kalau dia tidak mau membuka Al-Quran. Jadi kalau Anda sebagai manusia yang pengen dikatakan beriman, bacalah Al-Quran. Yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang ghaib, fayuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi lengkap ya, Al-Quran itu jelas ya, petunjuk buat manusia, hudalin nas. Nah oleh karena itu saudaraku ya, bagi mereka yang memiliki inisiatif menambah wawasan, mangga bukalah Al-Quran. Ada orang yang mempertanyakan, apakah memang Al-Quran itu adalah semua menjawab tantangan zaman? Ya. Seorang dokter kandungan di Amerika bertanya kepada temannya sejawatnya sesama dokter di Saudi, "Syekh, ini bagaimana? Ada 2 orang ibu yang berebut anak laki-laki, sementara yang satunya anak perempuan. 2 orang ibu melahirkan dengan waktu dan hari yang sama, mereka berebut anak laki-laki, pengen menjadi anaknya laki-laki. Gimana caranya, Syekh? Katanya di Al-Quran lengkap." Nah, disinilah saudaraku ya, dijawab dengan tenang oleh Syekh ahli dokter kandungan dari Saudi, dari Timur Tengah. Itu mudah, gampang. Gampang bagaimana? Kata dokter dari Amerika itu. Nah, disinilah ya, bagaimana jawaban sang dokter dari Saudi. Coba bayi laki-laki kasihkan ke ibu itu, kedua ibu itu. Ketika bayi laki-laki itu ya menyedot air susu ibunya, kenyotannya, sedotannya, semangat ya. Bagaimana dia menyusui ibunya dengan begitu seriusnya ya, merasakan bahwa itu satu kenikmatan yang luar biasa. Tapi ketika dia tidak mau menyusui, berarti itu bukan ibunya. Loh, gampang sekali begitu, coba aja dulu. Nah, setelah dicoba betul, kepada satu orang ibu ini si bayi laki-laki nyusunya kencang sekali, nyedotnya kencang sekali, ngenyotnya kencang sekali. Tapi kepada ibu yang satunya tidak selera, ya dilepehkan, dikeluarkan lagi, ya pentil susu ibunya, puting susu ibunya dikeluarkan. Akhirnya, kok bisa begini jawabannya? Dari mana ayat Qur'annya? Ditanya seperti itu oleh dokter Amerika. Jawab dari Syekh dokter Saudi, Al-Quran bercerita tentang bagaimana ya warisan. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Itulah cirinya laki-laki itu bersemangat. Ya, makan pun banyak, kalau perempuan makan sedikit. Makanya ketika seorang laki-laki menemukan ya pas menu air susunya sesuai dengan nuraninya, dengan kepada seorang ibu, disitulah dia akan merasakan nikmatnya air susu ibunya. Disitulah. Nah, paling gampang dan praktis, itulah Al-Quran bisa menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu diturunkannya Al-Quran sebagai satu petunjuk buat manusia. Oleh karena itu di hari yang ke-24 Ramadan 1444 Hijrah ini bertepatan dengan ya pada tanggal 15 April 2023, posisi di atas Gedung Baperkam ya, RW 03 Kebon Benteng Barat ya, Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Kami di sini ya atas nama pengurus RW dan jajarannya semuanya RT ya, mengucapkan selamat menjelang Idul Fitri 5 hari ke depan. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.